jelas sih memang kita mesti mencermati sebetulnya di dalam Satgas ataupun pemerintah sendiri dalam menanggulangi atau mitigasi soal COVID-19. Karena dilihat, kita bisa dilihat ya, percepatan di dalam vaksinasi cukup tinggi. Kemudian yang sudah divaksin lebih dari 100 juta orang. Saya pikir kita tidak boleh terlalu lebay juga menerapkan hukum, karena memang apalagi patut diduga si Rachel V-nya ini dengar-dengar dia sudah divaksin 2 kali kan begitu. Apalagi kan kalau update di Amerika itu vaksin Pfizer boosternya apa segala macam mudah. Datang ke apotek, datang disuntik, nggak usah banyak cerita. Nah ketika dia mesti balik sini harus 8 hari, itu patut dipertanyakan juga sih sebetulnya. Urgensi dari pihak penegak hukum sendiri, kenapa dia mesti 8 hari, saya juga tanda tanya. Karena yang paling ketat sendiri kayak seperti Uni Eropa atau yang sekarang sudah keluar dari Uni Eropa namanya United Kingdom, di sana aja cuman butuh isolasi mandiri 2 hari. Itu pun dia isi form, kalau misalnya gimana-gimana, otomatis kalau dia sudah di vaksinasi misalnya Pfizer, Moderna atau Johnson & Johnson, itu malah nggak perlu sama sekali. Jadi ya yang paling penting dia sudah masuk di dalam kategori itu, nggak perlu di karantina. Ini yang makanya kita mesti cermati di Indonesia, dan sehingga kasus ini menjadi viral. Ya terus terang agak disayangkan ya, masalahnya memang ada undang-undang karantina, ada undang-undang penanggulangan wabah. Ya karantina itu tahun nomor 6 tahun 2018. Kalau tentang wabah itu nomor 4 tahun 84. Kalau kebalik saya juga kurang ini. Yang paling penting bukan itunya. Yang paling penting adalah tingkat persebaran atau kasuistisnya. Jadi kalau Rachel V-nya menurut saya memang patut diberi contoh. Memang kalau namanya ada aturan, lu mesti ikut. Jadi pemerintah udah menetapkan namanya aturan, dia harus dikarantina 8 hari atau 14 hari, menyebar sangat cepat. Nah kalau dibilang namanya karantina itu, kalau jadi dutanya itu semua yang viral itu jadi duta, saya pikir memang kita harus ya seperti presiden kita bilang, apapun yang menarik di dunia sekarang ini, ya kita harus dahulukan ya. Apalagi P-nya ini lagi on soal skip karantina, ya jadiin duta aja supaya dia nyontohin, dia nggak bakal balik. Namanya juga ini era viral. Artinya kalau dia memang bisa viral sampai setahun penuh, saya bahagia benar. Memang mungkin dia top lah. Tapi belum tentu juga dia viral sampai setahun penuh. Artinya gini loh, karantina ini kan kita berharap nggak lama-lama. Apalagi vaksinasi kita sudah hampir 100% dari seluruh warga negara. Mungkin orang yang menolak vaksinasi udah menurun drastis. Karena kenapa? Duta-duta anti vaksin udah mati semua tuh. Itu makanya akibatnya yang mendukung vaksinasi, yang mendukung karantina, yang mendukung pemerintah untuk mengatasi semua masalah pandemi ini, kita harapkan untuk saling bahu-membahu bersama masyarakat dan pemerintah juga untuk menyelesaikan supaya kita kembali normal. Mau jujur? Ini karena viral aja, Bos. Karena kalau viral itu semuanya dipanggil sama polisi. Polisi lagi benar-benar luar biasa. Saya patut apresiasi kepada Kapolri Pak Listio, mencoba sekuat tenaga untuk membenahi seluruh bagian tubuh Polri dalam penegakan hukum sipil di masyarakat. Sehingga beliau tanpa harus diminta atau ada laporan tadi, kemudian memang terus terang namanya undang-undang ini deliknya bukan delik aduan, jadi ini delik umum. Jadi karena untuk kepentingan umum, ini delik umum, barang siapa yang mengetahui langsung wajib pencurian aja lah atau pembunuhan, jadi otomatis bisa bergerak polisi. Sehingga saya apresiasi sekali dengan pihak kepolisian, terutama Kapolri Pak Listio, bravo. Yang jelas ancaman di bawah 5 tahun, yaitu cuma maksimum setahun, sebetulnya itu ada ancaman dendanya juga. Saya pikir bayar denda itu lebih bagus. Tapi lebih bagus lagi,
ya saya mungkin against sama Deddy Corbuzier ya. Jadi jadi duta karantina, dia wajib begitu. Ya saya bilang ya Corbuzier ya kamu mau pindah warga negara aja. Karena kenapa? Ini dia ini mesti jadi duta karantina, jadi supaya orang tahu karantina itu wajib. Karena aturannya ini sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Itu cyber ya, cyber Polri itu mantap luar biasa. Dia bisa menyelesaikan urusan dengan cepat, tepat dan akurat. Makanya terus terang teruskan kerja terbaiknya Pak Kapolri, karena terus terang kami mendukung yang tepat untuk Rachel V-nya. Kalau kamu memang warga negara yang baik, tunduk sama hukum lah. Jangan juga kamu mentang-mentang punya kenalan segala macam, kamu bisa skip semuanya. Itu nggak bagus. Apalagi kamu kena ini gara-gara viral. Salah kamu sendiri, kenapa kamu mesti posting di Bali? Itu aja, itu yang menurut saya menjadi kekonyolan yang kita dapatkan hari ini beritanya. Udah gitu habis diperiksa diam aja. Ya memang mau ngomong apa? Karena kamu salah. Bilang saya salah, saya minta maaf dong. Kan selesai. Ya, Bang. Kalau Rachel V-nya ya dia udah punya kuasa hukum, saya pikir nggak usah takut karena di bawah 5 tahun. Kalau memang dia sampai ada ancaman ditahan, ya kalau dia memang menyesal, ya terus terang kita menganut azas restoratif.